Oke, halo semua, kembali lagi di Bootcamp Scriptwriting ya. Kita udah di pertemuan 3 nih, dan pada pertemuan 3 ini saya akan membahas struktur skrip dan bagaimana memasukkan ide ke dalam skrip. Nah, di sini ada 3 materi utama ya. Yang pertama ada pemahaman tentang struktur dasar skrip gitu. Yang kedua ada penjelasan mengenai tiap bagian skrip. Dan yang ketiga adalah strategi untuk mengintegrasikan ide dan narasi ke dalam skrip. Nah, di sini ada studi kasus ya. Sebuah lembaga pendidikan ingin mengembangkan video pembelajaran untuk mata pelajaran Digital Content Design atau DCD ya, dengan struktur dasar skrip yang terdiri dari. Nah, di sini ada 7 struktur dasar skrip ya. Yang pertama ada pengantar, isi, penutup, visual dan audio elemen ya, dan selanjutnya adalah panduan presenter, pertanyaan atau tugas, dan yang 7 adalah sumber daya tambahan. Oke. Dalam video ini, strategi integrasi ide dan narasi mencakup banyak hal nih ya. Ya, salah satunya adalah pembuatan outline terlebih dahulu, lalu kita lanjut ke pengembangan alur cerita kohesif, dan kita juga akan membahas penggunaan narasi sebagai pengantar ide gitu ya, dan selanjutnya adalah penggunaan analogi dan ilustrasi, pemilihan gaya bahasa menarik, dan penyesuaian tingkat kesulitan, penciptaan koneksi emosional, perhatian terhadap ritme dan pacing, penambahan narasi deskriptif, dan pengujian kelayakan dengan pengguna. Nah, dengan struktur dasar di atas, ya dalam video ini, strategi integrasi ide dan narasi mencakup pemahaman mendalam tentang tujuan edukasinya nih. Yang pertama harus dibuat adalah outline-nya dulu, gitu. Lalu kita kembangkan alur cerita secara kohesif. Tuh, selanjutnya adalah penggunaan narasi sebagai pengantar ide, penggunaan analogi dan ilustrasi supaya teori kita makin jelas ya, dan pemilihan gaya bahasa menarik gitu untuk menarik perhatian dari penonton. Lalu penyesuaian tingkat kesulitan, penciptaan koneksi emosional, perhatian terhadap ritme dan pacing, penambahan narasi deskriptif, dan pengujian kelayakan dengan pengguna. Nah, itu aspek-aspek yang harus diperhatikan. Nah, dengan menerapkan strategi ini, video pembelajaran DCD diharapkan memberikan pengalaman menyeluruh, memadukan ide dan narasi dengan baik, dan memastikan pemahaman serta penerapan konsep desain digital yang optimal oleh penonton semua gitu ya. Jadi kita masuk ke struktur dasar skrip nih. Yang pertama, yang tadi seperti saya bilang ya, ada pengantarnya dulu. Nah, jadi di dalam skrip tentu saja ada struktur pengantar. Jadi pengantar itu semacam pengenalan dulu kepada pembaca atau penonton gitu ya, yang nantinya akan menikmati skrip atau hasil video kita. Biasanya pengantar itu yang berisi pengenalan adalah pada sebuah film nih misalnya. Biasanya menit-menit awal itu emang pengenalan karakternya itu sebagai apa, seperti yang saya jelaskan di video pertama waktu itu ya. Jadi misalnya si Rahul itu adalah anak yang baik hati, dia suka menolong orang tua dan segala macamnya. Nah, itu merupakan pengantar. Nah, yang kedua adalah isi. Nah, disinilah nih letak di mana poin-poin akan disampaikan gitu ya, dan hal-hal yang penting itu disampaikan kepada penonton atau pembaca. Nah, selanjutnya ada penutup. Nah, ini struktur dasar skrip itu penutup harus ada atau conclusion. Nah, biasanya kalau skrip informatif itu biasanya penutupnya adalah kesimpulan atau intinya apa sih gitu ya. Kalau di film biasanya penutup itu endingnya kayak gimana, ending dari cerita. Kalau misalnya berdasarkan studi kasus yang saya di video pertama, di pertemuan pertama, itu conclusion-nya jadinya si Rahul akhirnya, kalau Iin itu memaafkan si Rahul. Nah, itu penutupnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada nomor 4, ada visual dan audio. Nah, visual dan audio elemen ini sangat-sangat penting ketika kalian membuat script syuting gitu. Jadi visualnya seperti apa, audionya nanti bakal menggunakan audio yang apa, yang kayak gimana. Nah, itu menyesuaikan tujuan dari video tersebut. Oke, nomor 5 adalah panduan presenter. Nah, ini panduan presenter biasanya untuk memandu presenter nih. Misalnya nanti presenternya bakal kayak gimana. Kalau kalian pernah melihat berita, nanti misalnya presenternya akan nunjuk gini. Karena nanti pop-up text-nya ada di situ. Nah, itu kan ada presenter guide-nya. Lanjutnya adalah pertanyaan tugas. Nah, ini biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika kalian akan membuat skrip nanti. Jadi ada question and assignment. Selanjutnya ada sumber daya tambahan atau additional research. Gitu ya. Nah, ini mungkin ketika kalian membuat sebuah struktur dasar skrip gitu ya. Nanti akan ada sumber daya tambahan yang harus
tambahkan gitu ya untuk mendukung terciptanya sebuah script.